Selamat pagi. Mari kita datang di hadapan Tuhan pagi ini. Saya percaya mungkin Bapak Ibu Saudara pernah berpikir, kalau saudara merasa sendirian, gak ada yang peduli dengan saudara. Bahkan pernah berpikir, di mana Tuhan? Kenapa semua ini terjadi dalam hidupku? Tapi percayalah, Tuhan peduli dengan hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang menyertai kehidupan kita. Mari kita buka hati kita pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Engkau Allah Immanuel Tuhan. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari katakan, Kau menguatkanku Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Segenap hati katakan ini, biar ini menjadi doa kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia,
menyembah Tuhan. Kita percaya kalau Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kita katakan Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sekali lagi Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya Tuhan. Kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan jemaat-Mu diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Saya mau lihat Bapak Ibu Saudara kasih yang terbaik buat Tuhan. Kasih senyumnya kanan kiri. Mari kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan.
biasa. Gak apa-apa ya, tetap bangkit berdiri. Kita masih mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita mau membesarkan nama Tuhan hari ini. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada tertira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Kita katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada tertira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Ajaib Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling mulia buat Allah kita. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari kita mau belajar tentang firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu benar-benar menjadi rema dalam hidup kita. Saya undang adik-adik sekolah minggu untuk maju ke depan.
Yang kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita katakan bahwa Tuhan itu tak pernah terbatas dalam hidup kita. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ini kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,
terbatas Tuhan dalam hidup kami. Engkau mengendalikan hidup kami Tuhan. Engkau yang menuntun setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya. Segenap hati katakan ini di hadapan Tuhan. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. 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 Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
Tuhan berfirman bagi kami pagi ini. Tuhan memberikan penerangan oleh Roh Kudus. Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Tuhan membangkitkan semangat kami untuk terus melangkah dalam hidup ini, melakukan yang terbaik. Terkadang kami melewati pada saat titik-titik terendah dalam hidup kami. Dan terkadang ada rasa Tuhan, kami ingin menyerah. Kami tidak kuat lagi. Tapi kami percaya Engkau mencintai kami untuk kami berjuang terus sampai langkah yang terakhir. Biar kami didapati sebagai umat-umat Tuhan, sebagai jemaat-jemaat yang setia, sebagai jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh dalam mengiring dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru, segar dari sorga. Sukacita yang baru hari ini. Oleh karena Tuhan, oleh karena Sion, oleh karena kebenaran-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Nehemia pasal 4. Sebenarnya ini dari ayat 1 sampai 1 pasal ini ya. Kita langsung baca ke ayat yang ke-10, Nehemia pasal 4 ayat yang ke-10, kemudian 16 sampai ayat yang ke-18. Nehemia pasal 4 ayat yang ke-10 berkata, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Kita loncat ayat yang ke-16 dan sampai yang ke-18 dari kitab Nehemia Perjanjian Lama. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut, melakukan pekerjaan dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya. Di sampingku berdiri peniup sangkakala. Saudara, ada seorang yang menuliskan ketika dia berada pada saat lemah, pada saat-saat tidak kuat lagi, pada saat-saat dia putus asa dan dia ingin menyerah. Karena situasi, kondisi, keadaan yang sulit dan berat. Kemudian muncul sebuah tulisan yang dia baca. Singkat saja, jikalau salah, perbaiki. Jikalau gagal, coba lagi. Tapi jika kamu menyerah, semuanya selesai. Jika salah, ini dengarkan baik-baik makna kalimat ini. Jika salah, perbaiki. Jika gagal, coba lagi. Tapi jika kamu menyerah, semuanya selesai. Dalam hidup ini, kadang-kadang kita terkadang
melakukan kesalahan. Kita bisa memperbaiki. Kadang-kadang Bapak Ibu, apa yang kita rencanakan, apa yang kita upayakan, kita gagal. Tapi kita benar-benar gagal apabila kita nggak mencoba lagi. Nah, pada satu kondisi tertentu, jika kita menyerah, ya udah selesai, kita nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Nah, saudara, ini berbicara tentang kalau dalam konteks yang kita baca, saya beri tema rasa ingin menyerah. Rasa ingin menyerah. Dalam konteks yang kita baca dalam Nehemia pasal yang keempat, bangsa Israel mereka ditawan di pembuangan di Babel. Tinggal sedikit orang yang ada di Yerusalem. Sementara kota-kota zaman dulu itu harus dikelilingi tembok. Kalau tidak, terlalu mudah musuh menaklukkan dan menghancurkan dan membumi hanguskan. Nah, saudara, Nehemia yang ada di pembuangan, dia terpanggil. Dia minta izin dari raja untuk dia kembali ke Yerusalem, membangun puing-puing tembok Yerusalem yang sudah rusak. Tinggal sedikit warga yang ada di Yerusalem. Dan dengan visi yang Tuhan kasih, mereka mulai membangun. Rasanya pekerjaan ini proyek yang sangat besar. Banyak sekali yang rusak. Sementara tenaga hanya sedikit. Tenaga yang sedikit disertai dengan ancaman intimidasi dari kerajaan tetangga. Bukan hanya itu. Maaf ya. Bukan hanya itu. Ada orang-orang dalam yang selalu mengintimidasi, yang selalu menakut-nakuti, yang selalu mengancam. Bahkan berkata, kalau tembok itu jadi, seekor anjing loncat saja, tembok itu bisa roboh. Saya minum dulu ya. Pada saat tenaga-tenaga pekerja, mereka sudah lelah, bekerja dari pagi sampai malam, angkut batu, bekerja keras untuk membangun kembali Yerusalem. Saudara, pekerjaan yang baik ini masih mendapat ancaman, masih mendapat intimidasi, bahkan masih mendapat olok-olokan, masih mendapat cibiran, bahkan ancaman nyawa mereka melayang. Ada kelompok-kelompok ini yang lelah, frustrasi, dan rasa saya ingin menyerah. Percuma. Kami sudah lakukan baik, kami sudah bekerja dengan baik, kami sudah berusaha, sudah berkorban, tenaga, keuangan, pikiran. Pikiran lelah, fisik lelah. Apa yang kami dapatkan? Lebih baik saya menyerah. Lebih baik saya mundur. Saya gak kuat lagi. Ada rasa di hati pengen menyerah. Mungkin pernah Bapak Ibu, ya mungkin dalam pelayanan ya. Saya sudah melayani. Saya sudah korban waktu, korban tenaga, korban keuangan. Malah disalah-salahin lagi. Halo. Saya sudah lakukan yang baik, malah teman kita nggak kasih support, malah tambah menjatuhkan mental kita. Malah disalahin, kamu itu salah, kamu bukan begini, bukan begitu. Bukankah kadang-kadang di perasaan ini, aduh rasa ingin menyerah.
Ya wes, aku nggak usah melayani. Saudara, itu manusiawi. Mungkin dalam rumah tangga selama ini si suami sudah berusaha, saya sudah melakukan yang terbaik. Saya bekerja keras untuk kebaikan keluarga. Saya berusaha memberikan perhatian, saya berusaha memberikan tanggung jawab. Mana penghargaan dari pasanganku, dari keluargaku? Ya udah deh, aku nggak usah bekerja lagi, aku nggak usah berusaha. Rasa ingin menyerah. Atau selama ini pasangan kita, istri, saya sudah berusaha melakukan yang baik, tapi saya nggak mendapatkan yang sepantasnya saya dapat. Mulai dari bangun pagi, saya sudah berusaha, saya mengurus anak-anak, saya menyiapkan semuanya. Wanita itu luar biasa loh, bisa gendong 2 anak, masih bisa oseng-oseng juga. Mereka itu diberikan karunia khusus. Ketekunan, ketelatenan. Ya wes, ini pun aku masih disalahkan. Ya wes, aku gak usah lakukan lagi yang baik-baik. Jarno wes, biarkan aja. Saya menyerah, saya gak kuat. Kadang-kadang ada rasa seperti itu. Rasa ingin menyerah seperti yang dialami oleh Nehemia. Rasa ingin menyerah seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda. Saudara, perasaan ini datang kalau dalam kisah ini karena apa? Yang pertama, semangat yang merosot karena kelelahan. Lelah secara fisik, lelah secara hati, rasanya nggak ada yang benar. Orang kalau sudah lelah secara fisik, kadang di rumah masak, pasangan kita lah, entah istri atau suami udah masak, udah capek, pasar belanja dan masak, kemudian udah capek ya. Dan kemudian menyajikan makanan, dan itu pun masih dimarahi, gak enak lah apa-apa semua, waduh tambah lelah. Tapi hiburan bagi yang masak katanya, kalau yang makan itu bilang sedap, nikmat. Puji Tuhan. Jadi yang masak itu semangat. Amin ibu-ibu. Amin juga dong bapak-bapak. Karena kadang di rumah ada bapak-bapak yang jago masak. Itu lelah secara fisik, frustrasi. Saudaraku, lelah secara fisik. Semangat merosot karena kelelahan. Lelah hati ini. Lelah batin ini. Kadang-kadang kalau lelah fisik dibuat istirahat tidur, langsung seger lagi. Tapi kalau sudah lelah hati ini, perasaan ini, mental kita, spirit kita, aduh, gak ada gairah lagi, semangat melakukan yang baik-baik. Jadi orang Israel sudah lelah, kemudian datang lagi kata-kata yang gak enak, kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata provokasi. Jadi ada rasa ingin menyerah, gak kuat. Kami gak mampu, pekerjaan ini masih terlalu besar lagi, kami gak mampu. Saudara, jadi penting sekali dong kata-kata itu. Memberikan spirit, memberikan support kepada pasangan kita atau rekan kerja kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, frustrasi oleh situasi yang tampaknya mustahil. Pekerjaannya masih besar, masih luas, kami tenaga terbatas, stres,
lelah semua. Rasanya gak kuat, gak mampu lagi. Saya mau menyerah. Saya mau mundur. Yang ketiga, ada rasa ketakutan yang berlebihan. Takut gagal. Kalau dalam konteks ini takut diserang secara mendadak. Ada banyak intimidasi yang membuat perasaan ini takut. Ada yang dikuasai ketakutan sehingga rasanya hari esok itu gelap. Sampai banyak kasus dia mengakhiri perjalanan hidupnya karena berpikir sudah nggak ada harapan, besok dan seterusnya gelap. Ketakutan. Di firman Tuhan menuliskan bahwa di akhir zaman akan ada banyak orang mati dengan ketakutan. Ketakutan. Aduh, bagaimana besok, bagaimana bulan depan, bagaimana tahun depan. Saudara, tapi kita nggak perlu takut, kita punya Tuhan. Amin. Firman Tuhan berayat lagu-lagu yang lama. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Kita nggak tahu akan hari esok, mungkin langit akan gelap. Bukan surya yang kita harapkan, karena surya akan lenyap. Tapi kita berjalan terus dengan Yesus, maka hati kita akan tenang. Amin. Tuhan mengajarkan bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi penyebab ada rasa ingin menyerah, semangat yang merosot karena kelelahan, ada rasa frustrasi oleh situasi yang mungkin mustahil. Kita nggak mampu. Waduh, mustahil. Mustahil cita-cita kita tercapai. Mustahil si A bisa berubah. Mustahil, ada banyaklah mustahil. Percuma saya melakukan kebaikan, percuma saya setia, percuma karena selalu ada berpikir mustahil. Tuhan gak tolong kita. Kemudian ada rasa takut yang berlebihan. Saudara, tetapi kita melihat ada beberapa solusi yang dilakukan Nehemia ketika hal ini sedang mereka alami. Ketika perasaan rasa ingin menyerah sedang mengancam mereka, apa yang dia lakukan? Pada pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat, Nehemia berdoa. Ayat yang keempat, Nehemia pasal 4 ayat yang keempat, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka, menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Nehemia berdoa. Jadi ketika ada rasa ingin menyerah, dengan situasi kondisi mungkin ekonomi, masalah yang kompleks dalam semua hal, datang mendekat pada Tuhan dengan doa. Amin. Berdoa. Memang berdoa rasa-rasanya kadang-kadang kan, aduh, kapan Tuhan jawab? Kalau bisa hari ini, kalau bisa sekarang, Tuhan. Tapi solusi yang terbaik firman Tuhan selalu mengajarkan, doa orang benar besar kuasanya.
Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, tetaplah berdoa. Satu ayat paling pendek di Alkitab, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Coba, ada yang bisa baca 1 Tesalonika 5 ayat 17? Cuma 2 kata aja. Ini ayat yang sangat pendek. Kita baca bersama-sama ya. Yang keras, 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Apakah waktu dalam kesulitan saja kita berdoa? Apakah waktu dalam kelimpahan saja kita berdoa? Tidak. Semua musim. Kadang-kadang jujur ya, ketika kita ada pergumulan berat, abot, di situ kita mulai berdoa, Tuhan, Engkaulah pengharapan, Engkaulah andalanku, Engkaulah penolong kami, Tuhan, tolong aku, haleluya. Nangis-nangis, air mata, air hidung netes. Itu manusiawi Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kalau sudah semuanya baik, semuanya happy, semuanya senang, lupa berdoa, lupa ibadah, lupa memuji Tuhan. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi supaya apa? Kita sadar diri. Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Banyak berdoa. Jadi orang yang paling banyak berlutut, ini kata-kata mutiara Bapak Ibu. Orang yang paling banyak berlutut, artinya berdoa, mereka lah yang paling kuat berdiri ketika ada badai atau situasi yang berat datang. Karena apa? Sudah kuat dulu, sudah berdoa, sudah siap. Ada penyertaan Tuhan. Nah, yang kedua, ketika rasa ingin menyerah, Tuhan saya nggak kuat. Kedua, tetap bekerja. Lakukan aktivitas. Dalam Nehemia 4 ayat 6 sampai 11 menceritakan orang Israel yang terancam, terintimidasi, ada tekanan yang berat. Mereka tetap bekerja. Mereka enggak diam merenung nasib, aduh sakitnya. Aduh, apakah enggak ngerti saya? Mereka tetap melakukan aktivitas, bekerja. Saudara, orang Israel mereka tetap bekerja. Saya enggak baca dari pasal ini, saya enggak perlu baca lagi. Pasal ini menceritakan bahwa mereka bekerja. Mereka sudah berdoa dan mereka bekerja. Terus lanjutkan aktivitas. Apa yang kita bisa kerjakan? Apa yang kita bisa kerjakan? Apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan? Kerjakanlah dengan sekuat tenagamu. Jadi mumpung masih kuat, masih sehat, masih mampu, masih bisa beraktivitas, sekali lagi tetap semangat bekerja. Amin. Haleluya. Kadang-kadang ada orang yang merenungkan nasib aja ya, nasib. Siapa yang mengubah nasib kita? Tuhan ingin kita diberkati. Tapi syarat Tuhan untuk memberkati kita harus bekerja. Kita yang harus berubah. Yang pertama, pola pikir kita. Mindset kita. Kita berubah, saya harus berusaha, saya harus berjuang, saya harus bekerja. Lebih baik lagi, lebih baik. Kalau kita lebih dalam lagi, tahu firman Tuhan, selama masih siang, selama masih ada kesempatan, ayo terus bekerja. Kalau udah tidak ada kesempatan, kita tidak bisa apa-apa. Pagi ini saudara, ada teman saya di Kalimantan, teman kami lah, teman angkatan sekolah, dipanggil Tuhan, masih muda, masih ganteng, masih muda,
diberkati Tuhan. Jadi usia masih muda. Saya ketemu di Palembang tahun yang lalu dalam acara musyawarah kerja nasional GPDI, foto-foto sehat. Kemarin kami dapat berita dia sudah koma. Saya menghubungi istrinya dan kita video callan, kami sempat berdoa. Tadi pagi jam 5 dapat berita sudah dipanggil Tuhan. Padahal saudara ini istrinya cerita kemarin sambil menangis. Dia sudah berencana mengundang saya, hamba Tuhan ini, untuk pelayanan Natal di Kalimantan Selatan. Tapi ya itulah, itu rencana manusia, saudara. Tapi saya melihat dia telah bekerja keras selama masih hidup, melayani Tuhan, lakukan yang terbaik. Kebetulan dalam alumni kemarin kami reuni di Jogja. Jadi teman-teman angkatan kami itu ada 600-an orang ya. Tapi kemarin yang datang 50 orang. Dan saya ditunjuk oleh teman-teman semua menjadi ketua alumni angkatan 39. Nah, jadi setiap ada apa-apa yang sakit atau yang meninggal, mereka akan berkoordinasi dengan saya. Makanya pagi-pagi mereka sudah WA, Pak Ketua bagaimana Pak Ketua, saya sudah mau menjalankan les di antara teman-teman seangkatan. Tapi saya balik kepada konteks. Saya mengenal saudara ini begitu anaknya baik. Karena saya di asrama dulu, saya di tempat tidur di bawah, dia di atas. Rajin bekerja sambil merintis layanan pekerjaan Tuhan. Di waktu itu desa dia menanam pohon sawit dan pohon karet. Jadi ada mungkin puluhan hektar kebunnya, karena kebetulan istrinya orang tuan tanah juga di sana, orang Dayak. Rajin dan ya secara finansial ya sudah berkati. Tetapi itulah hidup. Jadi salah satu untuk kita, saudaraku, yang dilakukan oleh Nehemia, dia tetap bekerja, enggak diam. Kemudian yang ketiga, tetap waspada. Jadi dalam cerita ini, tangan yang satu bekerja, tangan satu waspada dengan senjata. Supaya apabila ada musuh datang menyerang, mereka siap siaga. Tetap waspada. Jadi anak Tuhan, kita harus waspada. Apalagi di hari-hari ini Bapak Ibu. Waspada, ada begitu luar biasa serangan-serangan iblis untuk merusak iman kita. Untuk merusak keharmonisan rumah tangga kita. Untuk merusak kesetiaan kita. Saudara, waspada, waspada. Dan yang terakhir, yang keempat, tetap berstrategi. Jadi dalam hidup ini juga kita butuh strategi. Tuhan mengajarkan, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita ambil cerdiknya ya, bukan bulusnya. Saudara, jadi orang kita harus cerdik, belajar terus. Kalau engkau di bagian bisnis, belajar terus cara berbisnis. Perkembangan selalu berubah, zaman selalu berubah di bidang apapun. Kalau mungkin engkau suka masak, ayo belajar terus cara masak yang mungkin sederhana tapi nikmat. Jadi sebelum masak, apalagi kita orang Kristen, saya pernah di Bali, di Kuta, pernah tinggal beberapa minggu ya di gereja di sana dulu. Ibu gembala ini berkata, saya kalau sebelum masak bahan-bahan ini saya doain dulu, biar yang makan
sehat dan nikmat. Didoain Bapak Ibu. Saya lihat. Nah saudara, belajar. Terus belajar. Berstrategi. Nah dalam endingnya, dalam akhir dari cerita pasal 4, pasal 5 ini, Tuhan bela. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kemenangan. Sementara orang-orang yang mencibir, orang-orang yang mencaci maki, orang-orang yang mengancam jadi malu. Bahkan mereka datang kepada Nehemia untuk mendekat. Saudara, kalau engkau melakukan yang baik, jangan menyerah. Kalau engkau sudah mungkin sedang melakukan hal-hal yang baik untuk kebaikan rumah tanggamu, untuk imanmu, dan kalau ada orang yang coba-coba melemahkan engkau dan hati ini, perasaan ini rasanya, Tuhan aku mau menyerah. Firman Tuhan pesan pagi ini, jangan menyerah, maju terus. Amin. Paulus dengan aniaya yang dihadapi, tekanan yang dihadapi, penderitaan yang dihadapi, kalau dia berkata Tuhan aku gak kuat, aku menyerah saja. Ngeri banget daftar penderitaan yang dialami. Disesat, dihempaskan, dirajam dengan batu, dalam kelaparan, mengalami bahaya di laut, di darat, dan banyak hal. Tetapi dia berkata, kami tidak menyerah. Kami tidak menyerah. Seberat apapun pergumulan kita, mari kita maju terus. Jangan menyerah, ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Amin. Semangat semua, mari kita maju bersama-sama. Kita kuat bersama-sama. Saudara, lidi itu gak kuat kalau dia dipisahkan dari ikatan yang ada. Api itu akan padam. Bara api itu coba kita pisahkan dari kumpulan bara api itu. Dipisahkan walaupun nyalanya besar, dia pasti mati. Sebuah api yang pakai kayu bakar, kayak api unggun, kemudian ada kayu yang kita pisahkan, dia akan padam. Mari kita terus membangun kebersamaan. Justru dalam kebersamaan itu kita akan menyala bersama-sama, semangat bersama-sama. Ketika kita mulai undur dan memisahkan diri, kita bisa padam. Dan bisa menjadi mangsa iblis. Ketika Hawa berjalan sendiri, disitulah dia jatuh dalam dosa. Jangan jauh dari komunitas, jangan jauh dari hadirat Tuhan. Jangan pernah menyerah. Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Tuhan tak pernah janji selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji. Oh, Tuhan tak pernah janji. Oh haleluya. Tetapi Dia berjanji
jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya terbatas mengetahui pergumulan Bapak Ibu. Penulis lagu ini menuliskan kisah yang dialami. Terkadang mau masuk pada situasi rasa ingin menyerah. Tetapi kemudian dia memberikan pernyataan, jangan menyerah. Ada mujizat Tuhan saat kita menyembah Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada mujizat. Ada mujizat Tuhan pada saat kita tetap setia. Setia. Setia sampai akhir. Haleluya. Bapak Ibu, saya rindu berdoa buat Bapak Ibu yang ingin didoakan. Mungkin engkau saat ini sedang dalam kondisi yang Tuhan, saya gak kuat, saya ingin menyerah. Atau hal-hal yang lain, engkau rindu didoakan. Kami hamba Tuhan akan berdoa buat engkau. Engkau boleh maju ke depan. Tuhan hadir. Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Jesus. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu. Haleluya. Tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Amin, amin. Tak terduga cara-Mu. Oh, Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Ku kagumi, amin, cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Amin, amin. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau Tak menyerah akan hidupku. ku kagumi. Cara-Mu mencintai. Tuhan, Engkau hadir dalam setiap proses hidup kami. Cerita proses hidup. Di titik terendahku Kau hadir untuk
nyanyikan dengan iman, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup membela kita. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tak terbatas. Di dalam nama Yesus.
kuasa-Mu tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap warna hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang percaya di segala musim hidupku. Yesus, terima kasih. Biarlah masih. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan dengan iman. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Nya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan, oh, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Nya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Perkatakan dengan iman, haleluya. Ku tak akan menyerah, amin, pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, 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 haleluya. Kami tahu Engkau ada di tengah kami, Tuhan. Pribadi-Mu ada di tengah kami saat pagi hari ini. Saat kami memuji menyembah Engkau, saat Engkau ditinggikan, dipermuliakan.
Kami percaya Engkau tahu setiap pribadi kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Ada banyak hal yang kami ingin sampaikan kepadamu Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin membuat sesak di dada kami Tuhan. Dan kami sangat tahu bahwa Engkau pribadi yang mengerti setiap kami jemaat Tuhan. Firman-Mu pagi hari ini sudah memberi kami kekuatan untuk kami tidak menyerah, untuk kami tidak berputus asa. Sekalipun mungkin kami diizinkan melewati saat-saat yang berat, proses kehidupan yang berat yang diizinkan untuk kami lewati hari-hari ini. Tapi lewat kebenaran firman-Mu, kami diberi kekuatan. Kami diberi semangat yang baru. Bahwa kalau kami menyerah, kami akan kalah. Tetapi kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Sebab Tuhan yang selalu ada di pihak kami. Engkau yang memberi kami kekuatan. Engkau yang memberi kami penghiburan. Engkau yang memberi semangat yang baru bagi setiap kami jemaat Tuhan. Setiap pergumulan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah ambil alih semuanya. Tuhan yang menyelesaikan setiap beban kami. Tuhan yang memberikan solusi yang mungkin saat ini kami belum lihat, tapi dengan iman kami berkata bahwa Engkau sudah menyediakannya dan Engkau yang akan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah terima pagi hari ini, untuk sukacita surga yang kami rasakan pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang dengan sukacita, kami akan pulang dengan semangat yang baru, kami pulang dengan membawa sorak-sorai kemenangan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami mengucap syukur. Saatnya kami akan membawa korban persembahan. Lewat setiap apa yang kami tabur untuk pekerjaan Tuhan, kiranya dikuduskan, Tuhan balas dengan berlimpah atas setiap jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, firman yang luar biasa yang begitu menguatkan kita supaya kita tidak menyerah di tengah jalan. Biar kita ketemu Tuhan nanti dengan kondisi yang sudah disempurnakan dengan Tuhan. Mari kita saatnya untuk memberikan persembahan. Aku tak dapat teras besar
Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Mohon perhatikan pengumuman. Esok hari Senin jam 6 sore kita diundang oleh Ibu Siana dalam rangka ibadah ucapan syukur pembukaan kafe dari putra Ibu Siana, ya, bertempat di depan rumah atau bengkel Bapak Hadi di Balong Kopi. Jadi besok kita akan bertemu jam 6 sore memenuhi undangan keluarga Ibu Siana, ucapan syukur pembukaan usaha mereka yaitu kafe. Kemudian Bapak Ibu, untuk hari Rabu jadwal pujian penyembahan kita akan ganti dengan kebaktian kebangunan rohani yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Valentina Irawan dari Surabaya. Jadi hari Rabu jam 6 sore kita ada KKR di tempat ini bersama dengan tim panitia camp yang akan hadir di tempat ini dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Valentina Irawan. Kalau Bapak Ibu ingin tahu dulu bisa lihat di YouTube, sudah banyak, pelayanannya sangat luar biasa. Jangan lewatkan kesempatan ini, ambil waktumu hari Rabu jam 6 sore. Bapak Ibu yang rindu diberkati silakan datang di tempat ini. Kemudian hari Sabtu itu akan dimulai acara camp keluarga yang diadakan di gereja kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar diharapkan tidak membatalkan. Bahkan kami masih beri kesempatan seandainya ada jemaat Tuhan yang sangat rindu untuk ikut camp selama 2 hari ini, Bapak Ibu bisa menghubungi saya. Kami akan tetap mengupayakan untuk diatur semuanya sehingga masih bisa ada penambahan untuk peserta, ya. Jadi hari Sabtu camp itu akan dimulai, nanti info untuk jam dan lain sebagainya pasti akan Bapak Ibu terima, ya. Dan kemudian hari Minggu ibadah umum jam 7 pagi akan dilayani oleh hamba Tuhan dari Kediri yang akan melayani jemaat Tuhan pada minggu depan. Selesai ibadah akan dilanjut camp hari kedua. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah daftar, Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Diagendakan semua apa yang Bapak Ibu harus urus di 2 hari tersebut sudah bisa diatur dari sekarang. Dan satu hal, Bapak Ibu yang akan ikut ini akan terima berkat rohani yang luar biasa. Dan Bapak Ibu tahu ada satu oknum yang tidak suka, yaitu iblis. Karena itu jangan kasih celah, ya. Iblis akan berusaha menggagalkan Bapak Ibu terima berkat rohani ini. Karena itu jangan kasih celah sedikit pun. Raih berkat Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Itu saja pengumuman untuk KKR hari Rebo. Sebentar kami akan share flyernya di grup jemaat Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat di grup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri. Sampai akhir ku menutup mata, Ku tetap setia menanti janjimu. sampai Ku dapatkan mahkota
Pagi ini dari rumah Tuhan, kami akan kembali ke rumah masing-masing dalam semua aktivitas kami. Tuhan menyertai kami sepanjang minggu ini dalam semua aktivitas, baik dalam kota luar kota, berjalan kaki ataupun di kendaraan. Tuhan Immanuel, camp keluarga di akhir pekan nanti, Tuhan tolong campur tangan. Semua persiapan, baik pembicara, konsumsi, baik kebersamaan dalam kepanitiaan, Tuhan campur tangan semua. Terima kasih. Kami percaya kami terima berkat Tuhan pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima kekuatan baru. Kami terima sukacita yang dari Roh Kudus. Kami terima kebenaran Tuhan sebagai kekuatan iman kami untuk terus kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Ini doa kami. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita pulang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.